Jadi begini, apakah intervensi itu sesuatu yang bermasalah? Kadangkala intervensi jadi masalah, kadangkala tidak sampai pada level menimbulkan masalah. Jadi begini, sebuah kealamian ya dalam rumah tangga kadang ada aja yang mau ikut campur, entah karena ngerti, tahu bagaimana caranya menjalankan rumah tangga, atau karena sok tahu. Yang lebih banyak biasanya nomor 2. Ya. Kenapa? Karena ada aja orang-orang yang ngerasa sok tahu mengenai hubungan rumah tangga, kerjaannya kemudian intervensi, padahal rumah tangga dia berantakan. Gitu ya. Ada yang seperti itu banyak, gitu ya. Gitu. Maka kita yang punya rumah bagaimana? Nah, gitu ya. Gini, rumah tangga adalah tanggung jawab kita. Laki-laki suami itu adalah qawwam. Ya. Laki-laki adalah pemimpinnya. Ya. Ya kan, kulukum mas'ulun gitu ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian pemimpin, termasuk laki-laki, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Istri pun sama, juga memimpin rumah tangga suaminya. Jadi diibaratkan kalau dalam struktur sebuah usaha, yang namanya suami itu adalah direkturnya, istri adalah manajernya. Yang ngelola adalah istri, yang memberikan keputusan adalah suami. Pertanyaannya, dalam sebuah perusahaan ada direktur, ada manajer, ada orang luar masuk, Pak Direktur, Anda salah. Kira-kira diapain? Kalau di perusahaan gampang, panggil satpam, diusir kan gitu ya. Tapi ini dalam rumah tangga seperti apa? Nah, kitalah yang menyikapi. Kita menyikapi intervensi harus dengan hati yang tenang, kepala yang dingin. Kita melihat intervensi sebagai sebuah, kita anggap ya, sebuah nasihat. Yang baik kita ambil, yang nggak baik kita tinggalin. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi ketika orang memaksakan intervensinya, mencoba mengendalikan, kita tinggalkan, kita halangi. Kenapa? Karena ini rumah tangga kita. Kita adalah pemimpinnya. Dia nggak punya hak, gitu ya. Gak punya hak sama sekali. Siapapun itu tidak punya hak, bahkan meskipun orang tua dari si perempuan, gitu. Gak punya hak sama sekali ngatur rumah tangga. Rumah tangga keputusannya ada pada pimpinannya. Siapa pimpinannya? Adalah suami. Maka seorang suami juga bijak-bijak ketika melihat ada intervensi seperti itu, maka pandang itu sebagai nasihat. Gitu. Jangan keburu kemudian kita pakai emosi, semuanya kita tolak. Enggak juga. Siapa tahu dari ucapan orang tadi ada kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita ikuti. Kan gitu. Kalau memang sekedar pengen mengacau, ya kita tinggalin. Kalau maksa, kita halangi. Sesimpel itu kan sebenarnya, gitu ya. Tapi ini membutuhkan sikap kepemimpinan yang tinggi pada diri suami. Bagaimana ini harus tumbuh dari kedua belah pihak. Seorang suami menyadari bahwa posisinya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, pastikan itu. Kedua, istri juga harus memposisikan suaminya sebagai pemimpin. Jangan merendahkannya di tempat umum, jangan melecehkannya kepada keluarganya, jangan merendahkannya kepada kerabatnya. Lah kalau istrinya saja sudah merendahkan suaminya, gimana suaminya mau punya qawwam? Ini gitu. Maka istri haruslah menjadi orang yang pertama yang mengakui kepemimpinan suami, membela kepemimpinan suami.
mendukung kepemimpinan suami, sehingga suami pun juga punya kebulatan yang lebih lagi ketika dia mempertahankan kepemimpinannya, menghalangi intervensi orang luar. Sudahlah diintervensi sama Pak D-nya, suami kamu, iya tuh suami saya begini, lengkap itu sudah gitu ya. Sudahlah ada intervensi, si istri mengaminkan, ya makin parah. Yang tadinya sudah berani melawan, akhirnya jadi ciut kan gitu ya. Berpikir ulang panjang gitu ya. Nah, qawam ini harus dibangun, harus dibentuk ya. Sehingga seorang suami bisa berdiri sebagai seorang pemimpin yang disegani, dan istri bisa menjadi pendukung paling pertama dan menjadi contoh bagi anak-anaknya seberapa orang tuanya, bapaknya, suaminya itu menjadi orang yang harus pertama kali dihormati. Nah, kalau ini bisa dijalankan kan? Cukup, insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Boleh, insyaallah. Masih panjang waktunya sampai maghrib.